akan mulai materi hari ini. Jadi kita hari ini akan banyak ngomongin mengenai aspek agent property dari sudut pandang hukum. Karena saya yakin banyak dari teman-teman itu sebagai seorang agent property itu kalau yang berkaitan dengan masalah hukum itu biasanya teman-teman pasti akan sangat mungkin kurang informasi atau awam mengenai itu. Di awal saya akan bahas mengenai lebih ke agent property-nya dulu sebelum kita masuk ke aspek legal dari properti tersebut. Oke. Pertama saya akan memberikan info mengenai definisi kantor agent property sesuai dengan agent property berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 51 adalah perusahaan perantara perdagangan properti adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak didirikan dan berkedudukan di wilayah NKRI yang melakukan kegiatan usaha perantaraan jual beli, konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah pengguna jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis. Mengapa di awal saya menyebutkan atau menyampaikan dulu mengenai definisi? Yang perlu diketahui bahwa sebuah kantor agent property itu harus memiliki yang namanya izin atau memiliki namanya dari izin dari pemerintah mengenai usaha perdagangan properti, perantara perdagangan properti. Kenapa di sini dituliskan bahwa ada kata-kata ini ya, melakukan kegiatan usaha perantaraan penjual beli, sewa menyewa, penelitian, pengkajian, pemasaran, konsultasi dan penyebaran informasi tentang properti berdasarkan perintah pengguna jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis. Perintah pengguna jasa dan perintah pengguna jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis. Ini yang mau saya garis bawahi mengenai penggunaan PAP atau izin untuk memasarkan yang setiap kali di trading properti dan setiap kali teman-teman melisting, itu mengapa seharusnya selalu ada yang namanya PAP. Karena di Permendag nomor 51 tertulis bahwa kita sebagai sebuah kantor agent properti itu tugasnya adalah sudah jelas di layar ini, kegiatan usaha jual beli, sewa menyewa, penelitian, penyebaran informasi yang didasarkan perintah pengguna jasa atau izin dari pemilik atau vendor yang diatur dalam perjanjian tertulis. Jadi sebuah kantor agent property itu harus memiliki namanya SIUP P4, surat izin usaha jadi perusahaan perantara perdagangan properti. Nah, kenapa saya menggarisbawahi ini? Karena nantinya itu akan berkaitan dengan kita sebagai agent propertinya. Lanjut. Sedangkan definisi agent property menurut Permendag nomor 105 menurut undang-undang adalah seseorang yang bertugas mengidentifikasi properti yang diinginkan oleh sekumpulan konsumen dengan jasa perantaraan pengalihan yang dilakukan akan terjadi kesepakatan jual beli, penjualan, pembelian, tukar menukar, pengelolaan sekaligus memberikan layanan jasa konsultasi, investasi properti, pemeliharaan dan jasa yang lain sejenisnya. Mengapa ini saya sampaikan? Karena jelas di peraturan pemerintah ini, peraturan menteri ini tertulis bahwa seorang agent properti itu tidak hanya sekedar jual beli saja, tapi tugas kita juga cukup banyak. Salah satunya adalah memberikan layanan jasa konsultasi, investasi properti, pemeliharaan dan jasa yang sejenis yang lainnya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah seorang agent properti itu secara undang-undangnya pun itu sudah diatur untuk tidak hanya sekedar jual beli, tapi Anda harus bisa bekerja atau bertindak sebagai seorang konsultan. Nah, untuk menjadi seorang konsultan yang baik, minimal Anda harus setidaknya punya pengalaman atau punya pelatihan atau yang punya yang namanya pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang agent properti yang profesional. Nah, itu pun juga sudah diatur di dalam peraturan pemerintah Permendag nomor 51 yang menyebutkan adalah tenaga ahli perantara perdagangan properti yang di atas ya atau kita agent properti
tenaga ahli perantara perdagangan properti yang selanjutnya disebut sebagai tenaga ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang perantaraan perdagangan properti yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi perantara perdagangan properti. Itulah sebabnya mengapa tadi saya bahas mengenai kenapa seorang agen properti itu harus punya pengalaman atau setidaknya pengetahuan tentang bagaimana cara bekerja sebagai agen properti profesional. Itulah sebabnya teman-teman pernah dengar ada yang namanya sertifikasi LSP. Nah, di sertifikasi LSP tersebut teman-teman akan mendapatkan pengetahuan atau informasi mengenai bagaimana menjadi seorang agen properti yang profesional, yang didasarkan dari pengalaman atau pengetahuan tentang bagaimana cara bekerjanya. Jadi sebenarnya jadi seorang agen properti itu semuanya sudah diatur secara undang-undang dan ada dasarnya. Bahkan untuk komisi agen properti pun itu juga sudah ada aturannya, teman. Jadi untuk mengenai komisi dari agen pun itu sudah ada peraturan menterinya juga, Menteri Perdagangan juga, bahwa seorang agen properti untuk jual beli itu berhak menerima komisi sebesar paling sedikit 2% dan paling banyak 5% untuk jual beli. Sedangkan untuk yang sewa menyewa itu juga ada di pasal 2-nya, komisi sewanya adalah paling sedikit 5% dan paling banyak adalah 8%. Jadi kenapa ada menjadi seorang agen properti, terutama yang bergabung di kantor agensi, itu ada komisi standar, karena sebenarnya itu memang sudah diatur, ada dasarnya berupa Permendag nomor 51 tahun 2017. Jadi kita sebagai seorang agen properti pun tidak usah tidak usah was-was bahwa kita bekerja itu dilindungi atau tidak. Yang pasti dilindungi. Nah, ngomong-ngomong soal dilindungi, baru saja kan saya ingin menginformasikan mengenai komisi agen properti. Saya yakin banyak teman-teman yang pernah tahu atau mungkin pernah mengalami bagaimana bila saat kita melaksanakan transaksi dan itu komisinya tidak dibayar. Apakah ada perlindungan atau dasar hukumnya, Pak, supaya kita bisa bisa tetap minta atau dasar untuk menuntut pemilik dalam hal pemberian komisi? Ada, teman-teman. Dasarnya adalah KUH Perdata pasal 123, di mana isinya adalah penggantian biaya. Ini kata-katanya sedikit ribet, tapi intinya adalah pihak yang sudah mengikatkan janji atau memenuhi mengikatkan bahwa atau berjanji sudah akan memberikan komisi atau imbalan yang sudah dijanjikan, dan jika tidak diberikan maka akan bisa dijerat dengan pasal KUHP pasal 12 KUH Perdata pasal 1243. Jadi kalau teman-teman suatu saat tidak dibayar komisinya oleh vendor, teman-teman sebagai agen properti berhak untuk menuntut. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, intinya adalah saat teman-teman melakukan proses dari awal, proses listing, proses untuk transaksi itu diwajibkan untuk mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Maksudnya gimana, Pak Yendor? Maksudnya begini, saat teman-teman mau melisting, pastikan Anda ketemu dengan vendor. Pastikan juga betul vendor itu adalah orang yang namanya tercantum di sertifikat. Setelah itu, tulislah yang namanya PAP. Itu sudah ditulis sebagai dasar bahwa kita nanti akan dibayar komisinya dari situ. Dasarnya apa? Dasarnya tadi yang ini. Karena kantor kan sudah ada definisinya bahwa kita itu bertugas untuk perantara penjual beli, sewa, konsultasi, penyebar informasi berdasarkan perintah pengguna jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini adalah PAP tersebut. Jadi kalau semua teman-teman tidak tulis PAP, ya itu bisa jadi celah buat teman-teman untuk tidak dibayar komisinya, karena tidak ada perjanjian tertulis. Lanjut.
Kalau kita bicara mengenai aspek legal property, mungkin saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar karena kalau kita bicara aspek legal itu sangat banyak dan panjang sekali. Tapi saya akan menuju ke poin yang sering dan akan sering kita hadapi teman-teman ya. Pertama, aspek legal property yang harus teman-teman tahu adalah bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan ini maksudnya gimana Pak Edward? Bukti kepemilikan ini adalah contoh seperti sertifikat. Sertifikat itu macamnya apa saja? Saya sebutkan saja, sertifikat mulai dari yang paling tinggi adalah SHM, SHGB, surat hijau, PPJB, letter C, terus kemudian ada apalagi beberapa ada SK Gubernur. SK Gubernur itu biasa itu hampir mirip seperti letter C atau apa ya, di beberapa daerah itu menyebutnya SK Gubernur karena SK Gubernur itu hanya ada biasanya di Kalimantan. Jadi SK Gubernur semacam surat keputusan dari gubernur bahwa betul orang ini memiliki lahan sekian hektar di daerah mana. Jadi bukti kepemilikan itu teman-teman sebagai seorang agen properti yang profesional, teman-teman harus tahu jenisnya apa saja. Terus kemudian ada agendom verponding. Agendom itu adalah semacam SHM yang ada di zaman Belanda, yang kenapa sampai sekarang ini ada, karena waktu saat pemutihan sertifikat dari agendom tersebut ke sertifikat hak milik, mungkin pemilik dari sertifikat itu tidak sempat melakukan pemutihan ke sertifikat yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Negara Indonesia. Seperti itu. Jadi bukti kepemilikan adalah aspek legal yang teman-teman harus pastikan saat Anda mau, pastikan Anda tahu, pastikan Anda betul ketemu dengan pemiliknya. Kemudian aspek legal property yang kedua adalah perizinan. Nah, perizinan ini mencakup cukup banyak juga. Perizinan ini seperti pertama ada izin keramaian. Kenapa harus ada izin keramaian? Karena izin keramaian ini fungsinya adalah kenapa disebut izin keramaian? Kenapa disebut izin keramaian? Karena di sebuah tempat usaha atau sebuah properti itu akan mendatangkan banyak orang atau banyak individu ke sebuah tempat dalam satu waktu, sehingga itu harus memiliki izin, namanya izin keramaian. Kedua adalah perizinan yang paling umum adalah izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan ini sendiri pun punya banyak jenis teman-teman, seperti izin mendirikan bangunan fasilitas umum, rumah tinggal, usaha, dan berbagai macam izin mendirikan bangunan lainnya. Nah, dalam hal lapangan, IMB ini akan sering teman-teman akan temukan nanti bahwa IMB ini ada berbagai macam. Yang paling umum adalah IMB untuk rumah tinggal, pasti. Kedua, IMB untuk usaha, seperti restoran, terus kemudian untuk perkantoran, kemudian untuk fasilitas umum atau fasilitas pemerintahan, itu yang paling umum akan kita sering temui. Pak, bedanya apa IMB dengan peruntukan? Nah, ini akan saya bahas juga sekalian mengapa saya bisa antara perizinan dengan peruntukan. Kalau perizinan seperti izin mendirikan bangunan, IMB yang paling umum. Kemarin sempat kebetulan ada teman kita dari Rewet Bakon Indah yang menanyakan satu kasus bahwa Pak, ini ada orang mau sewa ruko. Penyewanya tanya apakah ada IMB dan apakah IMB-nya itu adalah IMB restoran. Nah, kalau semua ada pertanyaan seperti itu, yang teman-teman harus pahami adalah saat sebuah ruko itu dibangun, otomatis izin mendirikan bangunannya pasti sudah ada. Tetapi kalau bicara lebih spesifik IMB restoran, itu maksudnya apa? IMB restoran itu dasar di keluarganya izin adalah salah satu syaratnya adalah bahwa bangunan tersebut itu memang dari awal sudah disiapkan untuk restoran. Sehingga kalau kita kembali kepada fungsi dari ruko tersebut, di mana kebanyakan ruko itu memang boleh untuk usaha, tapi kan tidak secara spesifik disebutkan bahwa itu untuk restoran. Sehingga kalau bicara
apakah ada IMB restoran? Jawabannya pasti belum ada. Kenapa? Karena dasar awal dari sebuah ruko dibangun itu adalah untuk komersial, dan kalau kita bicara komersial, itu segala jenis usaha itu bisa saja dilakukan asal izin usahanya ada. Nah, untuk keluar izin usaha tersebut, ya kan, izin usaha tersebut butuh namanya IMB yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Jadi kalau kita bicara perizinan itu macam mendirikan bangunan, izin mendirikan bangunan. Saat teman-teman menghadapi yang namanya izin mendirikan bangunan, Anda harus secara spesifik tahu izin mendirikan bangunan itu macamnya pun juga banyak. Nanti bisa dibuka di Google, bisa di-search teman-teman. Jadi ini informasi umumnya saja yang saya berikan. Kemudian kita beralih ke yang namanya peruntukan. Nah, peruntukan ini sempat sering saya bahas saat pertama kali kita training awal di Riwayat Platinum, bahwa peruntukan di Surabaya ini itu dasarnya sebuah daerah yang memang sudah diplot sama pemerintah kota untuk sebuah kawasan, contoh kawasan tempat tinggal, kawasan industri, kawasan komersial, kawasan atau ada daerah yang memang sudah diplot untuk makam, contoh seperti itu. Dan enaknya lagi di Surabaya, untuk peruntukan ini teman-teman bisa cek di Google, yaitu di websitenya, ketika aja di search di C Strip Map Surabaya. Di situ kita bisa tahu peta peruntukan di Surabaya itu apa saja. Kenapa peruntukan ini penting, teman-teman? Karena banyak teman-teman agent kita itu yang saat menjual sebuah properti, contoh nih, saya kasih contoh ya. Saya mau beli rumah atau beli rumah di daerah Petemon. Contoh daerah Petemon. Petemon kan daerah padat penduduk. Petemon ini yang mau saya beli adalah rumah ukuran 500 meter persegi, yang nantinya mau saya alih fungsikan menjadi gudang atau tempat atau jadi pabrik kecil-kecilan. Apakah boleh? Itu secara peruntukan di daerah Petemon itu kebanyakan peruntukannya adalah tempat tinggal. Saat seseorang mengubah fungsi properti tersebut menjadi sebuah tempat industri atau gudang, maka untuk mengeluarkan izin usahanya di situ, maka pasti izin usahanya pasti akan nggak bisa keluar. Kenapa? Karena peruntukan lahan di bawahnya itu adalah untuk rumah tinggal, bukan untuk industri. Nah, jadi pentingnya peruntukan ini juga biasanya berkaitan dengan teman-teman saat menjual atau memasarkan properti di sepanjang jalan raya besar. Contoh, kemarin ada satu marketing kita menanyakan, Pak, saya itu ada menyewakan properti di Raya Darmo Permai yang jalan kembarnya itu lurus ke Landmark itu. Apakah itu bisa disewakan sebagai kantor, Pak? Nah, untuk tahu apakah itu bisa disewakan sebagai kantor atau komersial, itu lihatnya di peruntukan ini. Lanjut, yang keempat yang teman-teman harus tahu aspek legal dari sebuah properti adalah perjanjian. Nah, perjanjian ini itu bermacam-macam, teman-teman. Mulai dari perjanjian hutang piutang. Nah, yang sering berkaitan dengan properti biasanya adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, surat kuasa, kuasa jual, hal seperti itu yang teman-teman harus tahu bahwa di dunia properti, aspek legal seperti perjanjian ini teman-teman harus tahu bentuknya seperti apa, surat kuasa itu seperti apa, isinya itu seperti apa, teman-teman harus tahu juga. Nah. Oke, saya mungkin sekedar sharing aja ke teman-teman. Thank you, Pak Yanwar. Jadi saya sih selalu menyarankan kepada teman-teman kalau bermain di dalam secondary itu lebih baik itu yang kira-kira propertinya itu HGB atau SAM. Minimalnya mungkin surat hijau, ya kan. Nah, jadi jangan teman-teman istilahnya ini ya tergiur dengan yang lain-lain, karena di luar itu cukup sulit untuk mengerjakannya. Kapan hari saya pernah punya pengalaman mengerjakan
suratnya petok D. Waduh, itu kurang lebih prosesnya 1 tahun. Ya kan, jadi cukup berbelit-belit dan cukup lama. Dan tidak semua notaris itu bisa melakukannya. Nah, terus kemudian Eigendom, waduh itu juga nggak mudah, ya kan. Jadi kalau teman-teman belum berpengalaman dan sebagainya, lebih baik itu bermain yang aman-aman saja, HGB ataupun SHM. Ya kalaupun ini ya surat hijau, ya kan. Nah, terus kemudian beberapa waktu ini juga saya juga sering mendapatkan penawaran. Jadi pada waktu kita iklan ataupun apa, itu kemudian tiba-tiba ada orang yang telepon, ada orang yang mau ketemu saya. Nah, dia mengaku sebagai vendor, sebagai pemilik properti, punya, istilahnya dia mengaku punya surat Eigendom, tanahnya cukup luas di pusat kota, ya kan, lokasinya cukup bagus. Nah, tetapi dia tidak menguasai lahan. Nah ini, ya kan, tidak menguasai lahan, hanya menguasai surat, tetapi tidak menguasai lahan. Nah, terus dia menjualnya harganya cukup menggiurkan, ya kan? Harganya cukup miring. Dia minta saya untuk memasarkan dan mengurus. Nah, jadi seringkali kita tergiur dengan ini ya, lokasinya bagus, harganya nggak mahal, ya kan? Nah, tetapi sebagai note, sebagai catatan, dalam properti yang perlu diingat itu dua, ya kan? Dalam jual beli ya. Yang pertama adalah penguasaan terhadap legalitas atau sertifikat. Sertifikatnya dikuasai atau tidak? Sudah atas nama yang bersangkutan atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, penguasaan fisik. Nah, jadi yang saya tadi bilang, suratnya mungkin dia menguasai, tetapi tidak dengan fisiknya. Fisiknya ditempati orang lain. Nah, jadi apabila Anda menemui model-model seperti ini, apakah diteruskan atau tidak? Saran saya sih jangan diteruskan. Buang-buang waktu Anda. Karena harusnya yang mengurus yang seperti itu bukan kerjaannya agent property. Itu adalah kerjaannya lawyer, pengacara. Ya kan? Jadi itu bukan pekerjaannya kita. Jadi kalau teman-teman, saya percaya kapan hari juga saya pernah tahu bahwa ada yang di Ebong Malang, ada orang punya sekian ribu sampai hektar ya kan di sana, tetapi lahannya semua diduduki orang lain, harganya miring sekali, tetapi tidak bisa digarap, itu percuma, ya kan. Jadi kalau teman-teman harap diingat, kita ini lebih baik menjual properti yang pasti-pasti, jangan menjual properti yang dalam tanda kutip belum pasti. Ya, itu saja dari saya. Oke, thank you. Silakan Pak Yanuar. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman terkait mungkin dengan pengalaman teman-teman di lapangan atau pernah dengar cerita dari rekannya yang pernah berhubungan dengan apa ya, masalah hukum sebagai seorang agent properti. Silakan bertanya teman-teman. Oke Pak, mungkin ada begini Pak Yan. Kadang kan kalau kayak kita di pusat kota kan seringkali itu terima sewa. Memang IMB-nya untuk rumah tinggal, tetapi mau dibuat restoran. Pertanyaannya bagaimana dengan hal ini? Nah itu kan mungkin teman-teman yang kadang mau bertanya. Silakan Pak Yan, mungkin bisa dijawab. Oke, kalau sumpama ada orang mau sewa rumah, IMB-nya rumah tinggal, tetapi untuk mau dibuat restoran. Oke, pertama kalau seperti itu Pak Andi, biasanya itu kita lihat dulu dari peruntukannya dulu. Jadi that's why kenapa saya bilang saat ada perizinan, di bawahnya ada peruntukan. Nah, kalau kita lihat di sebuah tempat di tengah kota, itu kebanyakan peruntukannya adalah untuk area komersial. Di mana komersial itu kan berarti kan boleh digunakan sebagai tempat usaha. Tetapi apakah usaha restoran tadi itu memerlukan betul-betul memerlukan izin usaha yang mengharuskan IMB-nya itu diubah menjadi IMB restoran? Karena untuk syarat dari IMB restoran itu adalah bangunannya itu harus betul-betul diubah untuk siap menjadi restoran.
Itu kalau nggak salah saya dulu pernah handle kasus seperti itu Pak, bukan kasus sih, maksudnya permintaan seperti itu. Jadi sehingga akhirnya rumah tersebut strukturnya atau bentuk bangunannya betul-betul diubah dan disesuaikan sesuai dengan syarat dari IMB restoran tersebut. Jadi memang agak ribet, kenapa? Karena harus mengubah IMB. Terakhir saya juga pernah dapat request, yaitu adalah mengubah sebuah rumah tinggal di Jalan WL Supratman untuk diubah menjadi IMB klinik kecantikan. Karena klinik kecantikan kan harus ada saluran untuk pembuangan, harus ada saluran untuk macam-macam. Nah itu mau tidak mau, akhirnya si penyewa itu harus mengubah IMB-nya dari IMB rumah tinggal menjadi IMB klinik atau IMB restoran. Jadi salah satu solusinya adalah seperti itu. Biayanya ikut siapa? Itu pasti kebanyakan terakhir dari pengalaman saya biayanya ikut penyewa. Karena penyewa tahu bahwa IMB-nya adalah IMB rumah tinggal. Apakah mencari IMB yang langsung restoran itu susah? Sebenarnya agak susah sebenarnya. Karena kebanyakan kalau kita tahu di tengah kota, itu awalnya kan semua rumah tinggal. Tetapi seiring berjalannya waktu kayak di Mamponjol, di Kartini, di beberapa daerah yang namanya pahlawan-pahlawan itu kan sekarang areanya kalau kita lihat peruntukannya itu sudah komersial semua. Tinggal sekarang kalau mau diubah menjadi restorannya, IMB-nya harus diubah saat mau digunakan menjadi restoran. Seperti itu Pak Andi. Oke, kadang juga ada pertanyaan kalau memang mau sewa, terus kemudian IMB-nya masih tempat tinggal. Pertanyaannya, biaya siapakah untuk merubah IMB tersebut? Nah, jadi sebetulnya biaya itu adalah tergantung kesepakatan. Jadi kadang ada owner bisa mau, tetapi biasanya kalau memang seperti itu biasanya dari pihak penyewa. Nah, nanti itu owner bisa mengkompensasikan mungkin dari harga, mungkin bisa sedikit diturunkan dan sebagainya. Itu sih. Oke. Silakan dari teman-teman, apakah ada pertanyaan mengenai legal? Dari Bu Tri. Kemudian Pak Li Handri, pertanyaan saya mirip dengan Pak Tri. Seandainya agennya disuruh ngurus-ngurus, apakah agen berhak meminta tambahan komisi? Berhak meminta tambahan komisi ya minta aja, enggak apa-apa. Tapi apakah pemiliknya bersedia mengasih itu lain cerita Pak Handri. Karena kan peraturannya sudah jelas di undang-undang bahwa kita dapat komisi kan minimal 2%. Lebih dari itu ya Anda mau request boleh. Apakah pemiliknya bersedia? Itu saya nggak bisa jawab. Oke, pertanyaan untuk IMB apabila rumah hanya mau direnovasi, apakah harus diubah juga? Oke, kalau renovasi rumah tidak usah mengubah IMB. Kalau yang sekitar renovasi ya. Tapi kalau seumpama teman-teman mau atau si ini menambah bangunan yang itu sebisa mungkin dilaporkan untuk perubahan bangunannya sebisa mungkin. Tapi itu tidak akan mengubah IMB karena IMB itu kan adalah hanya izin mendirikan bangunan. Nanti yang kalau renovasi itu berkaitan dengan yang namanya PBB-nya nanti. IMB sebagai dasar pelengkap bahwa Anda diizinkan membangun bangunan tersebut dengan luasan awal berapa lah, karena kamu ubah atau ditambah bangunannya itu harus ada informasi penambahan bangunan kepada pemerintah. Sehingga IMB-nya tidak berubah, tetap IMB rumah tinggal, hanya luasan yang ada di IMB itu dasarnya akan berubah karena Anda menambah bangunan. Kalau renovasi nggak perlu diubah. Ada pertanyaan lain teman-teman? Pagi Pak Yan, mau tanya Pak. Gimana Pak? Kalau di pusat kota itu kan ada area cagar budaya, Yes. Ada rumah yang memang ada platnya cagar budaya. Nah, terus misalkan kita jual, platnya itu enggak ada, cuma areanya cagar budaya. Nah, ketika transaksi enggak ada masalah, tapi waktu buyer mau merenovasi, itu kan enggak boleh dibongkar kayak gitu. Nah, itu posisi kita di sisi hukum gimana Pak? Oke. Yang tadi Pak Yusuf adalah
di bawahnya itu adalah cagar budaya. Istilah cagar budaya itu sebenarnya bukan apa ya, bukan tidak ada peruntukan cagar budaya. Kalau peruntukan cagar budaya, Pak, otomatis kan pasti Anda harus mencari tahu. Cagar budaya ini kan tidak semua bangunan itu adalah, jadi gini, tidak seluruh bangunan yang memang yang sudah ditentukan di plot sebagai cagar budaya, itu nggak seluruh bagian bangunannya itu adalah tidak boleh direnovasi sama sekali, tidak boleh diubah, tidak boleh diambrukkan. Itu saat Anda tahu di bawahnya peruntukannya adalah cagar budaya, Anda harus cari tahu lebih detail dong. Cagar budaya ini seberapa boleh direnovasi, seberapa yang nggak boleh direnovasi. Jadi jangan sampai sudah transaksi Anda baru cari tahu, itu salah sih Pak Yusuf. Jadi sebelum ditransaksikan kita cari infonya dulu, ini boleh dibongkar atau tidak gitu ya Pak? Ya, karena cagar budaya itu kan ada beberapa yang betul-betul totally tidak boleh dibongkar sama sekali. Ada yang boleh 30% atau mungkin bagian mana yang nggak boleh dibongkar, mana yang boleh dibongkar. Jadi sebenarnya kalau teman-teman, kalau dari segi hukum, itu semua peraturan atau semua hal itu simple, asalkan Anda menjalankannya dari A sampai Z-nya itu urut, jangan dilompat-lompat. Jadi kan tadi pertanyaannya Pak Yusuf kan, Pak kalau itu cagar budaya, tiba-tiba tidak ada plot cagar budaya bangunan mana aja yang nggak boleh diambrukkan, ternyata saat mau renovasi, ternyata baru ketahuan ini nggak semua boleh direnovasi. Nah, berarti kan ada langkah yang Pak Yusuf ini langkah dari prosedur ini yang dilompati. Padahal saat kita tahu di bawahnya itu adalah cagar budaya, ya jangan kamu lawan, cari informasi yang komplit cagar budayanya sampai seberapa. Dan setahu saya itu kalau nggak salah di sertifikatnya itu tercantum kok ada keterangan bahwa itu cagar budaya. Jadi sebegitu ada keterangan itu, teman-teman harus betul-betul ngecek ke tadi Pak bilang ke Aditya Warman itu untuk tahu seberapa yang boleh, yang ikut cagar budaya, seberapa yang tidak. Itu untuk lebih amannya. Jadi yang mau saya ingatkan teman-teman saat Anda menjadi seorang agen properti profesional, lakukanlah segala sesuatu sesuai aturan dan prosedur. Karena dengan melakukan sesuai aturan dan prosedur, teman-teman tidak akan pernah bisa disalahkan. Itu yang teman-teman harus ingat. Oke, ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Sebentar, saya tadi ada chatting. Pak Yanwar mau nanya, Pak. Dari Agus. Yang tadi masalah IMB tadi, Pak. Ya, silakan, Pak. Iya. IMB itu, waktu itu kan saya pernah ada ruko disewakan, Pak. Ruko disewakan, terus direnovasi. Setelah waktu direnovasi, waktu itu kan sempat diberhentikan sama RT setempat, karena waktu itu katanya nggak ada izinnya untuk merenovasi bangunan. Oke. Jadi istilahnya sebenarnya IMB ada, tapi untuk renovasi bangunan tuh katanya harus punya izin untuk renovasi. Benar ya, Pak? Izinnya ke siapa? Ada di pasalnya. Kenapa? Izinnya ke siapa? Izinnya itu kan mestinya izinnya itu kan ya mestinya kan ke Pemkot kan, Pak. IMB itu siapa yang nerbitkan, Pak? Pemerintah kota. Iya. Mestinya kan izinnya juga ke Pemkot juga. Soalnya kan ada pasal 17 itu, Pak. Ya. Di pasal 17 itu bunyinya untuk permohonan renovasi bangunan pada lantai tertentu masih memungkinkan dengan syarat fungsi bangunan pada lantai lainnya masih sesuai dengan IMB yang pernah diterbitkan. Jadi ada untuk permohonan renovasi bangunan. Oke. Gimana, Pak? Oke, pertanyaan saya begini, Pak. Yang dipermasalahkan sama Bapak RT-nya itu apa? Yang renovasi bisa menunjukkan renovasinya itu sudah ada izinnya, Pak. Oke, berarti ini contoh kasus bagus, teman-teman. Tolong disimak. Oke, Pak Agus. Jadi yang dipermasalahkan sama Bapak RT-nya adalah dia bilang bahwa tidak ada izin untuk renovasi. Atau harus izin ke pejabat setempat kalau saya mau renovasi. Itu berbeda, Pak. Yang mana yang dimaksudkan? Jadi yang pertama memang mereka lupa izin ke pejabat setempat, betul. Oke. Terus kemudian mereka ditanyain untuk masalah izin untuk renovasi bangunannya. Dan ternyata mereka juga nggak bisa menunjukkan untuk izin renovasinya. Oke, terus? Jadi dua hal kan sudah salah kan berarti ya? Iya. Oke, terus?
Ya itu, izinnya itu apa memang harus ada, maksudnya izin untuk ini Pak, untuk renovasi bangunan. Oke, baik. Jadi saja Pak Gus. Karena di pasalnya itu, pasal 17 ada disebutkan seperti itu. Betul. Tadi ini hampir mirip dengan pertanyaannya dari siapa nih? Villa Bukit Mas, bahwa untuk IMB apakah kalau renovasi harus diubah? Itu sedikit banyak berhubungan. Jadi kalau semua Bapak mau merenovasi, dari cerita Pak Agus tadi yang saya analisa adalah pertama, pemilik ruko ini tidak izin kepada pejabat sekitar atau kayak RT RW bahwa dia mau renovasi. Sehingga mestinya yang izin yang penyewa Pak ya, bukan pemilik ya. Izin harusnya adalah pemilik dan penyewa, dua-duanya. Kenapa? Karena pemilik kan betul dia pemilik situ dia menyewakan. Ya intinya kenapa harus saya bilang pemilik dan penyewa? Karena kedua orang ini kan yang berkaitan dengan properti tersebut. Pemilik sebagai orang yang dikenal oleh pejabat sekitar RT RW kan. Penyewa kan sebagai orang yang baru di sana harus lapor juga kan. Pak, saya menyewakan rumah ini, menyewa ruko ini dari Bapak ini buktinya. Ada surat perjanjian siapa menyewanya. Terus saya mau sekalian renovasi, Pak. Sebenarnya kan cuma tinggal ngomong gitu aja ke pejabat sekitar. Kalau dari ceritanya Pak Agus, mungkin si pejabatnya itu atau Pak RT-nya itu cari-cari mengenai surat renovasinya tadi, karena yaitu menyalahi hal yang pertama, tidak izin kepada pejabat sekitar atau pejabat setempat. Kalau mengenai surat renovasi yang harus diminta dari pemerintah kota itu setahu saya kok tidak pernah, saya nggak pernah ada kasus seperti itu sih Pak Agus lebih tepatnya. Karena intinya kalau kita mau renovasi itu kan kenapa harus ngomong ke RT RW, karena kan kita datangin tukang, datangin orang taruh material itu kan akan mengganggu area situ. Jadi makanya kenapa harus izin, kesalahannya orang itu adalah dia tidak izin ke pejabat setempat sehingga dianggap, jadi istilahnya kalau digolek-golek loh Pak Agus. Tapi iya. Betul memang dicari-cari, tapi di pasalnya yang pasal 17 itu Pak, perizinannya itu memang ada disebutkan itu Pak, untuk permohonan renovasi bangunan. Jadi sebenarnya untuk renovasi ini berarti sebenarnya ada izinnya ya Pak? Ada. Tapi seberapa banyak renovasimu itu pengaruh dengan izin tadi, Pak? Kalau renovasi hanya cuma ganti plafon, yang tidak mengubah satu struktur ruko tersebut, ya itu saya rasa kok tidak perlu sampai izin ke pemerintah kota. Tapi kalau sampai dia mengubah renovasinya betul-betul mengubah bentuk bangunannya, ya itu kayaknya harus secara proseduralnya harus lapor, harus minta izin kepada pemerintah kota. Tapi Pak Agus yang perlu saya garis bawah adalah di lapangannya seperti apa, lah itu saya nggak bisa ngomong karena banyak sekali orang yang mengabaikan prosedur tadi dengan dasar aduh Pak ribet. Nah itu saya nggak bisa jawab Pak Agus ya. Tapi secara prosedurnya Anda harus minta izin renovasi kepada pemerintah kota apabila Anda merenovasi total ruko tersebut, pertama dari sisi fisiknya, fasadnya itu harus minta izin. Berarti merubah bentuk tampak depan ya Pak? Lebih betul, ke situnya. Ya? Karena ya berarti kalau kita maksudnya kalau mamanya kan ruko biasanya kan nggak ada kanopi Pak. Terus sebetulnya kanopi, bukan Pak, masalah tampak depan Pak, lebih kepada struktural. Kalau ya, tampak depan Pak, saya rasa nggak ada masalah sih. Ya. Itu aja. Betul, terima kasih. Jadi lebih ke strukturalnya itu betul Pak Agus. Oke. Kalau cuma nambah kanopi, saya rasa nggak ada masalah sih. Oke, terima kasih Pak Yanuar buat knowledge-nya mengenai aspek legal. Oke, jadi penting sekali bagi teman-teman ya untuk tetap mengequip diri, mengupdate diri dengan masalah-masalah legalitas properti.